Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketiga ya. Di pertemuan ketiga Mapel TIK kelas 9 kita akan membahas tentang protokol jaringan komputer mengenai pengertiannya, fungsi dan jenisnya. Apa sih protokol itu? Harus diwajibkan dalam dunia internet. Dalam sebuah jaringan internet, protokol sangat penting untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Tanpa ada protokol, komputer tersebut tidak akan saling bertukar informasi. Makanya wajib ini adanya protokol dalam dunia internet ya. Sekarang kita masuk ke pengertian protokol. Aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berhubung, berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda ya, karena sekarang di dunia internet banyak sekali protokol yang sudah ada. Contohnya di sini kita akan lihat sejarah dari protokol. Awal mula tahun 1970, protokol hanya menghubungkan berapa titik saja, berapa node ya. Tapi sekarang pada tahun 1990 sudah sampai seluruh dunia, maka harus dihubungkan dengan banyak-banyak node, banyak-banyak tujuan, banyak-banyak perangkat. Makanya harus diatur protokolnya biar tidak saling tumpang tindih dan tidak bisa saling berhubungan ya. Namun dengan banyak jenis protokol malah menimbulkan masalah ya, karena tidak cocok satu dengan yang lain. Makanya pada yang lain maka ada standar organization ISO, International Standard Organization, memberikan standar protokol yang dikenal dengan Open System Interconnection OSI, yang memberikan konsep standarnya di TCP/IP. Makanya semua protokol di dunia harus berujung pada TCP/IP ini. Apa itu TCP/IP? Nanti akan bahas di bawahnya, akan ada nanti ya. Terus kita lihat fungsi dari protokol. Fungsi protokol secara umum adalah menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar ya. Untuk menghubungkan pengirim dan penerima, kalau tidak ada standarnya, tidak ada yang harus dihubungkan antara komputer pengirim dan penerima tidak sama, maka akan crash dan tidak akan terjadi saling tukar informasi ya. Kita lihat fungsi yang lain dari protokol, ada sebagai encapsulation, pelengkap informasi yang dikirimkan bersama dengan alamat, kode-kode koreksi dan lainnya. Ada informasi yang dilengkapi di situ ya, dilengkapi di situ. Terus yang kedua adalah connection control, membangun hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver. Sama, transmitter itu pengirim, receiver penerima, mengirim data dan mengakhiri hubungan. Harus ada koneksinya, harus sama tadi ya. Yang ketiga, flow control, mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver. Ada pengaturannya, flow-nya ya. Flow-nya ke sana, ke receiver mana jalannya, ke transmitter mana jalannya. Harus tahu ada stop and wait. Kalau ada crash di sini harus di stop dulu, yang lain harus diberikan jalannya dan sebagainya. Ada error control, mengawasi kesalahan. Bila dalam proses pengiriman data harus ada manajemen errornya, bila mana ada crash yang harus dilakukan apa dan sebagainya. Ada fragmentasi, dipisah-pisah menjadi beberapa paket ya, dipisah jadi tidak satu paket yang besar, data yang besar dilewatkan, nanti akan sulit, terlalu lama karena bandwidthnya yang kecil ya. Ada reassembly, proses di mana pihak mengembalikan kembali akar data yang menjadi satu yang lengkap. Dari fragmen dipecah-pecah terus di reassembly
Jadi paket yang lengkap lagi dikumpulkan, jadi paket yang lengkap lagi. Terus yang ketujuh, transmission service memberikan pelayanan komunikasi, data, prioritas, dan keamanan. Jadi setiap perjalanan internet harus ada yang namanya protokol. Kalau tidak ketemu dengan protokol, maka pengiriman data dan sebagainya akan terjadi kesalahan. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.